Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin famin Allah. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من سال الورى وزكت أناصره الشريفة مهتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال نبيكم محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم: المرء مع من أحب. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para hadirin, para habaib, para masyayikh, para asatidah, para sepuh, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Fadilatul Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali Al-Attas, hafidahullah wara'ah. Begitu pula hadir di hadapan kita Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Sigaf, hafidahullah wara'ah. Begitu pula kepada seluruh para kiai, para masyayikh dan seluruh hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Begitu pula yang saya hormati, yang saya banggakan, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hijrah, wabil khusus ala sayyidain al-habibain as-sayyid Muhammad wa Alawi ibn al-Habib Tahir bin Abdullah al-Kaf, matta'ana Allahumma bituli hayatihi masyarifah. Kita doakan untuk mereka, para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, dan khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hijrah. Semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat, setiap tahun kita selalu bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di minggu ini, di bulan ini, tanggal 1 di bulan Rabiul Awal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad, ada yang bersyukur melewati bulanan, tahunan, mingguan dengan membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya yang memuliakan Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang mengangkat derajat Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Karim, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan
di dalam Al-Quran lebih daripada 1000 ayat lantunan-lantunan pujian terhadap Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada seorang Nabi, tidak ada seorang Rasul, bahkan tidak ada umat daripada umat sebelumnya kecuali mereka lahumul ahad, mereka ada perjanjian untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam zikr Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para asatidah kita, sesepuh-sesepuh kita, leluhur-leluhur kita, para kiai-kiai kita, para habaib kita, mereka mengadakan zikra Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti dengan hauliyat. Kita bisa lihat bagaimana di Pekalongan haul ada maulid, di Tegal haul ada maulid, di Solo haul ada maulid, haul Kiai Fulan, Habib Fulan, kemudian diiringi dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, hal tersebut adalah bagian daripada doa, bagian permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita mengenang mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya doa, permohonan, ampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi aplikasi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leluhur kita, nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, beliau bertaubat, beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika beliau mengucapkan kalimat Allahumma bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau mengampuni aku. Kemudian Allah menjawab di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim fil Mustadrak, "Kaifa arafta anna lin-nabi ismuhu Muhammad? Kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Bagaimana engkau bisa mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku belum menciptakan Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Allah Adam alaihi salam? Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, aku melihat tertulis di arasmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengetahui sesungguhnya beliau ahabbu khalqi ilallah subhanahu wa taala. Beliau adalah makhluk, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan engkau. Maka dari itu ini adalah bagian aplikasi yang paling terbesar yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahsanal kalam li sayyidina Imam Abdurrahman Deba yang tadi kita bacakan, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya fayunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Walau ra'aital khuddam qiyaman 'alal aqdam wa qad jadu bidumu'i sawaqib wal qauma baina nadimin wa ta'ib wa khaifin li nafsihi wa 'atib wa abikin min adh-dhunubi ilaihi harib. Permintaan rahmat Allah turun kepada kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang meminta istighfar, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa'unilahul matalib. Maka aku akan berikan seluruhnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan Nabi Muhammad sampai kepada kita walaupun kita telah jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad Nabi yang rahmah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmat Nabi Muhammad sampai kita merasakan rahmat Nabi Muhammad sampai sekarang? Kenikmatan tersebut apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad agung. Terus bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad juga memperhatikan kita di dalam khasais wasyaraf berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, beliau menyampaikan sebuah hadis yang begitu indah. Ini adalah bisyarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad. Mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Tuba, thumma tuba, thumma tuba. Sebanyak 7 kali beruntung, beruntung, beruntung. Untuk siapa? Man amana bi walam yarani. Orang-orang yang belum pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku. Kita beriman berkat mereka para sahabat Nabi Muhammad dan para ulama-ulama Nabi Muhammad yang menjadi penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberkahan daripada mereka para sahabat Nabi Muhammad, ulama-ulama Nabi Muhammad yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana perjuangan mereka? Bagaimana perjalanan mereka? Mereka berdakwah, mereka menyampaikan, mereka mengikat diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita melihat di hadapan kita para ulama-ulama, mereka selalu mengadakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad. Merayakan Maulid Nabi Muhammad, bahkan bukan hanya tahunan, tetapi ada yang bulanan, ada yang mingguan, bahkan ada yang harian, merayakan dengan lahirnya Nabi Muhammad, yaitu melantunkan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Suatu hal yang wajib syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama-ulama Allah, mereka perjalanan mereka yang tidak kenal takut, mereka tidak kenal sedih walaupun bagaimanapun kejadiannya mereka. Dikatakan bahwasannya di antara umat Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, Nabi Muhammad menyampaikan, inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya yaghbituhumul anbiya wasyuhada qila man hum la'allana nuhibbuhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabu bi nurillah laysa bi arhamin wala intisabin wujuhum nur ala manabir min nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza haditha an-nas. Wa ta'ala qaul Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nabi Muhammad menyampaikan tentang orang-orang yang berjuang dengan Nabi Muhammad, penyambung lisan Nabi Muhammad, menyampaikan sabda Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, perjuangan untuk Allah dan Nabi Muhammad. Mereka dikatakan oleh Nabi Muhammad di hadapan mereka para sahabat Nabi Muhammad, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laysu bi anbiya, mereka ini bukan nabi, bahkan mereka bukan rasul. Kemudian yaghbituhumul anbiya wasyuhada, menyebabkan mereka para anbiya dan para syuhada cemburu kepada mereka. Qila manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Madza qala Rasulullah, hum qaumun tahabu bi nurillah. Mereka sekelompok kaum, mereka saling cinta, mereka saling menghormati, mereka saling menghargai, dan mereka saling mengajak untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dengan metode cinta dan kasih, sehingga mereka para ulama-ulama Allah, penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang umat Nabi Muhammad bi'ainir rahmah, dan umat Nabi Muhammad memandang mereka bi'ainit ta'zim, sehingga rabit di antara mereka dengan guru mendapatkan tahsil yang begitu besar, sehingga menjadi penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahabu bi nurillah laysa bi arhamin wal intisabin. Tidak ada urusan yang namanya urusan rahim. Mereka bukan saudara, mereka bukan family, mereka bukan anak, mereka bukan orang tua, dan kita saling mengasihi. Lihat sebab daripada Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kiyab, sebab daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul, bersilaturahim, duduk bersama para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidzah, para santri, seluruhnya berkumpul dikarenakan puncaknya kepada Nabi Muhammad, pusatnya sumbernya kepada Nabi Muhammad. Laisa biarhamin wal intisabin, wujuhum nur ala manabir bin nur, wajah mereka bercahaya, wajah mereka agung, wajah mereka mulia mendapatkan nurnya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka setiap waktu, setiap saat selalu update dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu jazakumullah khair. Al-akh At-Talib menyampaikan,
tentang hadis miswak, tentang hadis siwak, untuk menyampaikan kita update kepada Nabi Muhammad. Selalu setiap saat waktu dengan update dengan Nabi Muhammad. Update dengan Nabi Muhammad yang selama ini kita selalu update dengan handphone, update dengan aplikasi, update dengan yang lain-lainnya. Maka dari itu, di sini para ulama-ulama Nabi Muhammad dengan Maulid Nabi Muhammad mengajak untuk selalu update kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sekarang, alhamdulillah, Sahibul Bait menyediakan miswak. Kalau kita lihat, tanya di sini di antara para jamaah, siapa yang bawa siwak ketika hadir majelis? Sedikit, tetapi yang membawa HP ribuan. Bahkan kemarin ada khatib Jumat menyampaikan, begitu indah penyampaian beliau, bahwasannya jumlah HP sudah melebihi 3 kali lipat daripada jumlah warga negara Indonesia. Subhanallah. Maka dari itu, dengan Maulid Nabi Muhammad kita diikat dengan Nabi Muhammad, dengan update kepada Nabi Muhammad. Dan mereka para ulama-ulama, la yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak kenal takut apabila orang dalam keadaan takut. Mereka tidak kenal sedih walaupun dalam keadaan sedih. Alhamdulillah, Maulid Nabi Muhammad, Al-Imam Al-Bamakhramah sudah menyampaikan, wa in takhawwafat min jawri zamanin kilabah. Syabab, atau takhawwaf min jawri zamanin kilabah, walaupun kejadian-kejadian yang besar bagaimanapun diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Ini kita selalu membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan oleh mereka. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan qaul Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikat Nabi Muhammad diiringi dengan hauliyat guru kami, orang tua kami, Fadilatul Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, seorang dai, seorang ustaz, seorang syekh, seorang talib yang telah berhasil menempuh belajarnya beliau dan kegigihan beliau di dalam berdakwah untuk Nabi Muhammad. Suaranya untuk Nabi Muhammad. Naam, beliau adalah seorang talib yang dibanggakan oleh gurunya. Beliau adalah talib yang bangga dengan gurunya. Setiap murid mungkin ada kebanggaan dengan gurunya, itu adalah bagian daripada wafa. Seorang murid bangga dengan orang tuanya, itu adalah bagian daripada wafa. Mendoakan mereka, mengungkapkan tentang sirahnya mereka, perjalanannya mereka, manakibnya mereka. Tetapi kalau ada seorang murid dimuliakan oleh gurunya, dibanggakan oleh gurunya. Ada kalimat pepatah, kalau seorang anak biasa bangga dengan gurunya, dengan orang tuanya, kullu fatatin iftakharat bi abiha. Tetapi ini adalah seorang murid yang dibanggakan oleh gurunya. Sebagaimana Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, adabul murid ma'asyikh. Seorang adab murid terhadap gurunya. Ketika guru bangga dengan murid, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Madza qala Imam Asy-Sya'rani, laisal murid man yaftakhir bi syaikhihi, wa innamal murid man yaftakhir syaikhuhu bihi. Bukanlah seorang murid yang selalu membanggakan guru-gurunya, tetapi seorang murid yang dibanggakan oleh gurunya. Subhanallah, ketika kami di kota Mekah, kami selalu kedatangan Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah mengumpulkan kami di suatu majelis, kemudian menyetel video ceramahnya Habib Tahir. Shmada qala Abu Yazid Muhammad, hada waladi wa rajulun fasih. Dia fasih di dalam berdakwah. Wa abuya menjuluki beliau asadul manabir, yaitu macannya podium. Wa jazakallahu khair. Ini Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwasannya ketika kami di kota Mekah di awakhir umur Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, Habib Tahir berkunjung ke kota Mekah bersama para jamaah. Di sini ada jamaah al-khidmah mal bersama Ki Asrari. Kemudian Ki Asrari pulang, kemudian Habib Tahir ditahan oleh Abu Yazid Muhammad. Ijlis ya Tahir, la turuh, khalik ma'ana. Ijlis. Kemudian kami diajak oleh Abuya dengan supir, dan saya duduk di sebelahnya Habib Tahir. Kemudian diajak kepada ziarah Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Setelah ziarah ke Sayyidina Hamzah, kemudian diajak ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seorang guru akan menurunkan, karena Habib Tahir hotelnya nggak jauh dari Masjidil Haram, mungkin Habib Tahir akan diturunkan. Tapi katanya Abu ya, lihat bagaimana rahmat seorang guru kepada seorang murid, yang cinta dan sayang kepada seorang murid, sehingga Abu ya menanya, Tahir, fian funduk, fian teskun, di mana ente tinggal? Diantarkan sampai ke depan hotelnya Habib Tahir oleh Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya ingat waktu itu Abu ya mengatakan, ya waladi khudh tafshi tafsiyan
minal mandi. Ayah li Tahir wa jama'atuh. Tahir, khudh lak hadal mandi. Ambil ini nasi mandi, 2 tepsi buat ente dan para jamaah. Subhanallah, kita bisa melihat bagaimana rabit di antara murid dengan guru. Dan beliau adalah kesabaran beliau ketika menimba ilmu. Pernah pada suatu saat Habib Tahir memang orang yang sabar ketika belajar di kota Mekah dan bercerita kepada kami, ya waladi, memang di antara metode tarbiyah, di antara pendidikan-pendidikan, para ulama menyatakan ada at-tarbiyah bil gudwa, ada tarbiyah bil mau'idhah, ada tarbiyah bin nasiha, ada tarbiyah bin nazar, dan juga ada tarbiyah bid darbi, tarbiyah dengan pukulan. Jadi kami di Mekah biasa dipukul oleh Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya kira sekelas Habib Bagir, sekelas Habib Tahir gak pernah dipukul, gak taunya dulu paling sering dipukul. Ternyata ad-darbul Habib Zabib, pukulan seorang guru adalah Zabib. Sampai Habib Tahir pernah, beliau menceritakan, ya waladi, saya ketika di kota Mekah, saya dipukul sama Abuya bukan dengan rotan tetapi dengan tongkat. Sampai saya ini kesakitan. Subhanallah, datang ayah saya Al-Habib Abdullah. Ayah Tahir, batashtaki labuk, yugulu ahli Mekah. Ente mengadu sama abah ente? La ya Abuya. Anda sudah menjadi murid antum dan Anda tinggal sama antum wa ana musallam ilaikum. Lihat keberhasilan seorang murid yang dimana Haulia Al-Habib Tahir ini menjadi contoh bagi kita, dan kita doakan untuk keluarga besar Al-Habib Tahir dan khususnya Pondok Pesantren Darul Hijrah, dan kepada walidain akhina Sayyid Muhammad wa Sayyid Alawi Ibn Al-Habib Tahir dan Abdul Al-Kaf, semoga bisa meneruskan perjuangan beliau. Ma fil aba fil abna, sebagaimana ada orang tuanya, di situ ada anaknya. Kalau abahnya Asad, tidak mungkin melahirkan kucing. Al-Asad yalidu shiblan, macan akan melahirkan anak macan. Teringat subhanallah, ada gosidah yang sering disampaikan ketika di hall. Masya Allah, jamil jiddan Al-Habib Salim Asri, walain ta'ahla lil manasati wartaka fashiblu yaku isra asdil ghabi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.